Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang sudah bergabung di sesi ketiga ini, kita akan belajar strategi sukses step by step, gimana caranya Ramadan kita sukses. Mungkin baru beberapa orang yang join, nanti saya tanya di grup lagi, Ustaz. Tapi insya Allah ini semuanya akan direkam. Dan karena punya saya nggak premium, Tat, mohon maaf jika nanti mati sendiri. Nanti saya kirimkan link lagi ya. Oh iya, 40 menit ya? Iya. Baik. Mungkin bisa dimulai dulu. Nggak ada tilawahnya juga soalnya. Monggo, Tat. Silahkan, Tat, monggo. Monggo, Tat. Monggo, silakan, Ustaz. Udah? Ya, udah lumayan banyak yang join. Ya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, kuah, kesehatan, kesempatan berkumpul dalam kajian online kita pada pagi hari ini. Mohon maaf agak bindeng sedikit saya kalau pagi hari pasti pilek begini ya. Membahas kiat sukses Ramadan ya. Pertama-tama sedikit disclaimer dulu. Jadi kalau kita membahas kiat sukses, bukan berarti narasumbernya selalu sukses. Ya. Dan yang namanya sukses itu juga nggak dalam grafik yang selalu rata. Gitu. Karena orang berpikir kita ini pengen sukses Ramadan, gimana caranya supaya istiqomah, Ustaz? Istiqomah itu misteri semua orang. Memang istiqomah itu adalah tantangan paling berat, ya, tantangan paling berat bagi setiap orang. Dalam Islam ini amal-amal nggak terlalu susah, yang susah itu istiqomah. Misalnya apa? Sabar. Istiqomah dalam sabar itu nggak mudah. Orang yang sabar sekalipun suatu hari kehilangan kesabarannya juga. Makanya derajat tertinggi kita adalah takwa, berhati-hati. Ya. Kita ini nggak diciptakan dalam kondisi yang selalu stabil. Nah, iman kita naik turun, hati kita terbolak-balik. Ya, kalau saya mengatakan kadang-kadang kita berbuat salah karena kita nggak tahu. Tapi kalau udah tahu kadang-kadang lupa. Kalau udah tidak lupa atau ingat,
Ya, kalau sudah ingat sekalipun kadang-kadang nggak sabar juga. Jadi orang tuh begitu, kita memahami diri kita seperti itu. Kita nggak menuntut kesempurnaan. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala juga nggak minta kesempurnaan dari kita. Ya, Allah nggak minta kita ini selalu seperti malaikat gitu ya. Karena memang kita bukan malaikat. Nah, jadi kita bicara bagaimana kita bisa sukses di bulan Ramadan. Kalau menurut saya dalam paling enggak ada dua hal yang perlu kita perhatikan supaya kita sukses dalam Ramadan. Tapi dalam kasus ini, dalam kondisi sekarang, ada 3 hal. Yang tambahan satu gitu ya. Tambahan satu. Yang tambahan satu ini yang pertama kali saya bahas. Apa tambahannya? Sekarang kita ya Ramadan masih beberapa hari lagi ya, tapi insya Allah kelihatannya kita melihat kita akan menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan sama seperti sekarang, masih dalam keadaan pandemi, ya. Masih dalam keadaan wabah COVID-19. Nah, kita akan menghadapi Ramadan dalam situasi seperti ini, situasi yang mungkin teman-teman belum pernah merasakan sebelumnya, bukan mungkin yang pasti ya. Karena saya sendiri yang usianya udah 39 tahun, rasanya dari dulu saya lahir belum pernah mengalami pandemi seperti ini. Ya, dulu pernah ada wabah MERS, SARS, flu burung, ya, tapi nggak sampai kita nggak boleh keluar rumah kayak gini. Ya, jadi ini situasi yang agak sangat menarik. Nah, apa sih hubungannya dengan Ramadan? Menurut saya ini penting sekali karena kita bisa melihat dalam situasi pandemi kayak sekarang, ya, kita bisa melihat ada 2 kecenderungan. Pertama, banyak orang yang goyah imannya, ya. Walaupun mungkin mereka nggak merasa begitu, mereka nggak merasa tidak beriman gitu ya, mereka masih beriman, tapi mereka mempertanyakan takdir, ya, mempertanyakan atau barangkali tidak memahami takdir. Apa sih takdir itu? Maksudnya gimana Ustaz? Tidak memahami takdir, apakah mereka menggugat takdir? Bukan menggugat takdir, kadang-kadang mereka tidak menggugat takdir, mereka tahu takdir itu dari Allah, tapi mereka tidak tahu cara menyikapinya. Mereka tidak tahu cara menyikapinya. Nah, kecenderungan yang pertama, mereka barangkali galau dengan takdir. Jadi mereka bingung kenapa takdirnya terjadi, kenapa kita mengalami wabah seperti ini, ya. Perlu diketahui bahwa di surat Al-Baqarah 153 ya, 153 ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang beriman, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Itu statement yang menarik. Kenapa? Karena ternyata dalam Islam nggak pernah ada jaminan bahwa kalau sudah beriman, pertama kalau udah beriman bukan berarti kita akan beres dari masalah, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Ya, sebaliknya dalam perspektif Islam, musibah, bencana itu adalah bagian dari ujian. Namanya ujian itu diberikan kepada orang yang kayaknya sudah siap naik level. Ya. Jadi it's not necessarily a bad thing. Ya, nggak selalu itu suatu hal yang buruk, nggak mesti kita pandang sebagai hal yang jelek gitu ya. Memang kita nggak suka. Nah, itulah makanya dalam firman Allah yang lain dinyatakan boleh jadi kamu nggak suka sesuatu padahal dia baik. Boleh jadi juga kamu suka mencintai sesuatu padahal dia nggak baik. Kita nggak suka ujian. Siapa sih yang suka diuji gitu? Ya, ujian apa aja, ujian sekolah gitu ya. Kalau bisa nggak usah ada ujian gitu kan maunya. Tapi kalau nggak ada ujian orang nggak naik tingkat, orang nggak diuji. Kita nggak bisa tahu orang ini benar-benar baik apa benar-benar hebat kalau belum ada ujian. Kadang-kadang orang nggak memahami itu. Makanya dulu banyak pertanyaan, kalau Tuhan ada, kenapa ada wabah? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada perang? Nah, jawaban saya adalah satu, yang diuji itu manusia bukan Allah. Allah nggak usah diuji. Kita sudah tahu Allah itu baik. Nanti saya jelaskan mungkin sekarang aja gitu ya. Apa sih penjelasannya Allah itu baik? Kalau kita baca dalam surat
Al-Baqarah ayat 186. Jadi ayat tentang Ramadan itu ada 5 ayat saja, 183 sampai 187. Dan 186 itu kalimatnya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Kata Allah begitu. Ya. Aku menjawab doa ketika mereka sedang berdoa. Ya. Maka jawablah seruanku dan berimanlah kepadaku supaya kamu mendapat keberuntungan, kebaikan. Ya. Nah, kita lihat struktur ayatnya ya. Ya. Aku menjawab semua doa ketika mereka sedang berdoa. Menjawab. Ya. Uji budakwan. Jawab itu bukan kabul, beda. Ya, kabul menjawab dengan mengabulkan itu berbeda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah tuh malu kalau hambanya berdoa mengangkat tangan begini, lalu ketika dia turun ke tangan, tangannya tuh kosong. Gak mau Allah kayak begitu. Ya, malu Allah. Jadi kalau ada hamba yang meminta sampai begini, yakinlah bahwa ketika turun ke tangan, tangan itu udah ada isinya sebenarnya. Ya cuma kita nggak bisa lihat gitu. Artinya nggak, itu kan tidak secara harfiah ya. Artinya Allah pasti sudah kasih sesuatu. Nah, bedanya apa jawab dengan kabul? Kalau dikabulkan ya sesuai permintaan. Tapi kalau dijawab bisa jadi dikasih sesuatu yang bukan yang diminta, tapi sesuatu yang lebih baik. Wah kalau gitu nggak sesuai request dong, ya kan Allah bukan robot kita, bukan pembantu kita. Ya, jadi ini orang-orang suka kecewa kalau permintaannya nggak dikabulkan. Ya, padahal jangankan kita, jangankan antum semua, Rasulullah SAW aja permintaannya ada yang nggak dikabulkan. Yang mana? Rasulullah SAW kan dulu pergi ke Taif, niatnya ingin hijrah. Ingin hijrah ke Taif, ingin dapat perlindungan dari Bani Thaqif. Takdirnya gimana? Ditolak di Taif, tapi pintunya terbuka ke Yathrib, ke Madinah. Dapat perlindungan dari mana? Bani Khazraj dan Bani Aus. Tadinya ingin Taif, dapatnya Madinah. Tadinya ingin Bani Thaqif, dapatnya Bani Khazraj dan Bani Aus. Lebih baik takdirnya. Kenapa lebih baik? Karena di Madinah, karena di Taif, Rasulullah SAW targetnya hanya dapat perlindungan saja. Dapat perlindungan dari Bani Thaqif. Beliau nggak terlalu bertarget mereka harus masuk Islam. Tapi akhirnya takdirnya menentukan beliau pergi ke Madinah, dapat perlindungan dari 2 kabilah yang paling mayoritas di sana, dan dua-duanya masuk Islam. Jadi perlindungannya lebih kuat lagi. Ya, walaupun kabilah 2 ini nggak lebih besar daripada Thaqif, tapi perlindungan dari saudara seiman itu lebih kuat, lebih canggih. Ya. Jadi tidak semua yang kita minta itu akan dikabulkan, tapi udah pasti semua doa kita dijawab langsung sama Allah. Ya, begitu kita minta, apakah dikabulkan atau dikasih yang lebih baik atau ditangguhkan di akhirat. Nah, kita kembali kepada ayat 186 tadi ya, logikanya gimana? Uji budawatid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kan Allah sudah menjawab kamu, maka jawablah seruan Allah dan berimanlah kepada Allah. Jadi logikanya bukan begini, logikanya bukan taatlah kepada Allah supaya doa kita dijawab. Ya, bukan begitu. Logikanya dibalik. Jadi bukan taatlah kepada Allah supaya doanya dijawab, ini dibalik sekarang. Allah sudah menjawab doa-doa kamu, maka taatlah sama Allah. Ya. Itu makanya saya bilang Allah itu sudah tidak diuji lagi. Sebelum antum meminta, sebelum antum jadi muslim yang taat, sudah berapa banyak permintaan antum yang dikabulkan sama Allah? Banyak. Ya, sebelum antum jadi orang baik, sebelum antum jadi aktivis dakwah, sebelum antum hijrah, sebelum antum tobat, sebelum antum ngerti cara sholat, kita lahir emang gak dapat kebaikan dari Allah. Ya, kita lahir harus dirawat sama orang tua. Yang ngasih orang tua yang bisa ngerawat siapa? Allah juga kan. Jadi sebelum kita jadi hamba Allah yang taat, Allah sudah kasih. Jadi logikanya adalah Allah dari dulu udah ngasih, ya, udah ngasih kepada kamu. Masa sekarang kamu nggak mau taat? Nah, gitu. Ya. Kembali kepada poin tadi, poin soal musibah tadi, Allah tuh nggak diuji, yang diuji itu kita. Allah sudah pasti maha baik. Yang dipertanyakan kebaikan itu kita. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau Tuhan itu ada, kalau Allah itu ada, kenapa ada wabah, kenapa ada kemiskinan, misalnya gitu ya. Maka jawaban dari saya adalah membuktikan kamu orang baik apa enggak.
Atau melihat orang miskin tapi diam-diam aja, ya, nggak ada sedekahnya, berarti itu nggak baik. Ya. Dan kadang orang merasa dirinya pantas memuji Allah, padahal dia yang sedang diuji. Atau melihat wabah kayak begini, begitu ada wabah langsung memborong APD, ya, alat pelindung diri, langsung memborong masker sampai orang nggak bisa beli, ya, kemudian dijual balik dengan harga yang selangit. Atau bukan orang baik, atau orang jahat, kayak gitu caranya, ya. Kemudian terjadi wabah kayak begini, kemudian perawat pulang kerja disuruh pindah, kenapa? Takut bawa virus. Itu bukan orang baik, ya. Ada jenazah ditolak. Nah, ini terjadi banget di daerah itu kan, ya. Itu bukan orang baik kayak begitu, ya. Nggak peduli sama orang yang sakit, ya. Kita nggak peduli sama tetangga, kita maunya hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, pokoknya kita selamat, yang lain bodo amat. Itu bukan orang baik. Jadi wabah ini bukan memuji Allah, ini memuji antum. Nah, kita memuji kita kadang-kadang suka salah kaprah. Ada kemiskinan, itu ujian buat kita. Karena dalam surat Al-Ma'un, ya, Allah melaknat orang yang nggak mau menganjurkan ngasih makan orang miskin. Bahkan kalau wailul lil musallin, ya, laknat pada orang yang masih yang sholat gitu, tapi kelakuannya seperti itu. Tapi sholatnya nggak khusyuk, gitu ya. Akibatnya dia juga nggak peduli sama sekitar. Itulah, ya. Jadi kita memahami takdir ini bahkan dibalik musibah sekalipun ada kebaikan. Pertama kita diuji, ya, kalau bisa lulus, ya naik level. Naik level itu luar biasa di ujian seperti itu. Kemudian yang kedua, apalagi hikmah dari musibah? Hikmahnya ya ada pengampunan dosa. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa nggak ada sama sekali ketakutan, penderitaan, ya, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali pasti ada dosa yang dihapus. Udah pasti. Tertusuk duri aja dosa bisa dihapus. Kira-kira kalau ada wabah begini, ada berapa dosa kita dihapus? Kalau kita sukses. Ya, tapi kalau ngomel-ngomel enggak. Ya. Kalau kita sabar. Kalau tadi bicara Al-Baqarah 155, ya, yaitu maka lewat 2 ayat dari situ 155, wala nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju', ya. Dan kami betul-betul akan menguji kamu dengan rasa takut, dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, ya, wasamarot, ya, dan buah-buahan, ya. Ini juga dijelaskan bahwa kita ini akan diuji dengan cara-cara seperti itu. Jadi jangan mengira kalau kita sudah beriman bebas ujian, enggak, ya. Kita akan dikasih dengan ketakutan, kelaparan, segala macam diuji. Karena begitu kalau lagi kenyang, ya, mudah saja buat orang untuk beriman. Tapi begitu ujian, baru kelihatan siapa yang pura-pura beriman, siapa yang mau enaknya aja. Nah, hal itu kan berlaku juga dalam misalnya organisasi gitu. Ya, dalam organisasi juga begitu. Kalau organisasi lagi happy mah gampang, ya. Tapi begitu organisasi lagi dalam ancaman, lagi dalam bahaya, baru kelihatan siapa yang atau lagi susah, lagi kepepet, gitu ya. Kita baru bisa melihat siapa-siapa aja yang bisa diandalkan. Siapa yang bisa diandalkan, siapa yang tidak. Jadi kita harus memahami takdir ini dengan baik. Kita nggak boleh menggugat takdir, ya, sampai salah kaprah. Itu kesalahan pertama dalam memahami takdir. Kesalahan kedua dalam menyikapinya. Ya, pertama kita paham bahwa di balik musibah ini pasti ada kebaikan. Yang kedua menyikapinya gimana? Kalau kata Profesor Nakim Alatas, agenda Islamisasi itu adalah mengeluarkan manusia dari pemikiran tahayul, mitos mitologis, dan juga sekaligus dari pemikiran sekuler. Bedanya apa sih? Yang satu pemikirannya sangat tahayul, irasional. Yang satu lagi sok rasional. Seolah-olah semuanya bisa diselesaikan dengan rasio kita. Padahal kita memang harus rasional. Tapi di sisi lain, kita meyakini ada yang gaib. Ada yang belum kita pahami. Namanya juga akal. Akal kita kan nggak paham semua hal. Ya. 100 tahun yang lalu, ya,
atau 200 tahun yang lalu kita belum paham banyak soal elektron misalnya. Ya. Tapi bukan berarti elektron itu nggak ada.